Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang analisis struktural. Analisis struktural adalah proses untuk menentukan respon suatu struktur terhadap gaya atau beban, termasuk tegangan stres, regangan strain, lendutan defleksi, dan momen. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa struktur kuat, stabil, dan aman sebelum dibangun. B. Konsep dasar. 1. Tegangan stres. Tegangan adalah ukuran gaya internal persatuan luas yang muncul di dalam suatu material saat gaya luar bekerja padanya. Ketika sebuah benda dikenai gaya, misalnya ditarik atau ditekan, maka bagian dalam benda tersebut akan menolak gaya itu agar tidak berubah bentuk secara langsung. Tegangan ini menggambarkan reaksi internal dari material terhadap gaya luar tersebut. Dengan rumus tegangan sigma, gaya F, luas penampang A. Keterangan: sigma, tegangan pah, atau N, atau M. F, gaya tarik N, E, luas penampang CM. Contoh soal dan penyelesaian. 1. Seorang teknisi menguji kekuatan sebuah kabel baja dengan menariknya menggunakan gaya sebesar 1000 N dan luas penampang kabel tersebut adalah 0,01 meter persegi. Berapakah tegangan yang dialami kabel tersebut? Penyelesaian: F atau A. Mil 0,01 sing 000 Pascal sama dengan 10 0.000 Pak. 2. Pengertian regangan strain. Regangan atau strain merupakan ukuran yang menunjukkan perubahan bentuk atau dimensi suatu benda sesuai terhadap ukuran aslinya akibat gaya yang bekerja padanya. Regangan menggambarkan seberapa besar deformasi yang dialami material dan tidak memiliki satuan karena merupakan perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awal. Jenis-jenis regangan. Regangan normal adalah ukuran perubahan panjang suatu benda searah dengan arah gaya yang bekerja. Artinya, kita cuma melihat seberapa banyak benda itu memanjang atau memendek di satu arah saja. Rumus: L, epsilon. Regangan normal tanpa satuan. L delta, lebar. Perubahan panjang akhir, panjang awal. L0, panjang awal. Contoh soal, jika panjang awal suatu benda adalah 100 mm dan perubahan panjangnya adalah 2 mm, maka berapakah regangan normalnya? Penyelesaian: epsilon sama dengan delta L per L0. Epsilon sama dengan 2 mm bagi 100 mm sama dengan 0,02. B. Regangan geser shear stress. Regangan geser adalah perubahan bentuk suatu benda yang terjadi akibat pergeseran relatif antara lapisan-lapisan di dalam benda tersebut, sehingga sudut sadet awalnya berubah. Atau lebih sederhana, regangan geser terjadi saat bagian-bagian dalam satu benda bergeser, membuat bentuk benda menjadi miring atau berubah. Dengan rumus Y atau gamma sama dengan delta X per H. Sebuah balok karet dengan tinggi 10 cm dan lebar 5 cm ditempelkan pada lantai. Gaya geser sebesar 200 Newton diberikan pada permukaan atas balok, menyebabkan permukaan atas bergeser sejauh 0,5 cm relatif terhadap lantai. Hitunglah regangan geser pada karet. Penyelesaian: gamma sama dengan delta X bagi H. Gamma sama dengan 0,5 cm bagi 10 cm. Hasilnya yaitu 0,05. Lendutan atau defleksi merupakan perpindahan vertikal suatu titik pada elemen struktur. Contohnya seperti balok, plat, atau rangka akibat beban yang bekerja. Kalau sebuah balok diberi beban di tengahnya, maka balok itu akan melengkung ke bawah. Rumusnya adalah delta sama dengan P kali L pangkat 3 dibagi dengan 48 kali E kali I. Oke, sini saya akan memberi keterangan sedikit. Delta itu adalah lendutan maksimum, P itu adalah gaya atau beban terpusat, satuannya adalah Newton. L adalah panjang bentang, satuannya adalah meter. E adalah modulus elastis material, satuannya adalah Pascal.
I adalah momen inersia penampang. Satuannya adalah meter pangkat 4. Kita masuk ke soal. Sebuah balok horizontal sepanjang 4 meter ditopang kedua ujungnya. Balok tersebut dikenai beban terpusat sebesar 800 Newton yang bekerja tepat di tengah balok. Langsung dijawab. Diketahui modulus elastisitas balok E sama dengan 200 kali 10 pangkat 9 Pascal, dan momen inersia penampangnya adalah I sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 4. Oke, kita masuk ke rumusnya. Delta sama dengan P kali L pangkat 3 dibagi dengan 48 kali E kali I. Delta max sama dengan 800 kali 4 pangkat 3 dibagi dengan 48 kali 200 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 8 dikali dengan 10 pangkat minus 6. Delta max sama dengan 51.200 dibagi dengan 76.800.000. Hasilnya adalah delta max sama dengan 0,0006.667.